Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya, andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirubuhkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sang penulis Injil Lukas seringkali menggunakan kontras-kontras yang kuat dalam berbagai narasinya. Misalnya, dalam perumpamaan tentang orang kaya dan pengemis Lazarus, Lukas bab 16 ayat 19-31, orang Farisi dan pemungut cukai. Bacaan Injil hari ini didahului dengan nyanyian-nyanyian penuh sukacita para murid yang mengiringinya ketika rombongannya mendekati Yerusalem. Peristiwa yang dalam liturgi gereja dikenal sebagai Minggu Palma. Dengan suara nyaring mereka memuji-muji Allah oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Mereka menyanyikan mazmur, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Mazmur 118 ayat 26. Bagaimana dengan Yesus? Ia memandang kota Yerusalem, kemudian menangisi kota suci itu dan berkata, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Kemudian Yesus melanjutkan pernyataannya itu dengan nubuatannya tentang keruntuhan kota Yerusalem. Yerusalem sebenarnya dapat menjadi pusat utama kekristenan, Kristianitas, pusat dari mana pesan Kristiani menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena penolakannya terhadap Sang Mesias, maka Yerusalem hanya sebentar saja menjadi pusat penyebaran kabar baik Yesus Kristus. Pada tahun 70, kota itu praktis dihancur leburkan oleh orang Romawi. Yesus sudah melihat peristiwa keruntuhan kota Yerusalem itu jauh hari sebelum terjadinya. Oleh karena itulah, Yesus menangisi kota Yerusalem. Ia mengetahui apa yang akan menimpa kota itu karena penduduknya menolak rahmat Allah. Sebenarnya, para penduduk kota Yerusalem dapat mengetahui apa yang akan terjadi, namun mereka tidak mau mendengarkan sabda Allah. Mereka menolak Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita sendiri? Banyak dari rahmat Allah seringkali datang kepada kita dalam bentuk ajaran gereja yang dimaksudkan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat menjalani kehidupan Kristiani yang benar seturut ajaran Kristus sendiri, membimbing serta menuntun kita, dan memberikan kepada kita sabda yang kudus dari Allah sendiri. Apakah kita memanfaatkan bimbingan serta tuntunan Allah melalui gereja? Dengan demikian, memperoleh pengenalan sejati tentang apa saja yang benar dan atau salah, juga bertumbuh dalam nilai-nilai Kristiani yang sejati.
Atau apakah Yesus harus menangisi kita juga? Apakah Dia harus menangisi keluarga kita, komunitas kita, atau paroki-paroki kita? Apakah Dia harus menangis karena iman kepercayaan kita yang lemah, karena kita tidak menaruh kepercayaan kepadanya, atau bahkan menolak dirinya? Apakah Dia menangis karena kita menolak untuk mendengarkan sabdanya, atau bimbingan serta tuntunan dari gerejanya melalui ajaran-ajarannya? Saudara-saudari yang terkasih, pernah Kaisar Jepang mengadakan sayembara dan akan memberi hadiah yang melimpah kepada siapa saja yang bisa melukis tentang kedamaian. Ada banyak pelukis berusaha keras untuk memenangkan lomba tersebut. Sang kaisar berkeliling melihat-lihat hasil karya mereka. Akhirnya, hanya ada 2 buah lukisan yang benar-benar paling disukainya. Tapi sang kaisar harus memilih satu di antara keduanya. Yang manakah? Lukisan pertama menggambarkan sebuah telaga yang tenang. Permukaan telaga itu bagaikan cermin sempurna yang memantulkan kedamaian gunung-gunung yang menjulang mengitarinya. Di atasnya terpampang langit biru dengan awan putih berarak. Semua yang memandang lukisan ini pasti akan berpendapat, inilah lukisan terbaik mengenai kedamaian. Lukisan kedua menggambarkan pegunungan, namun tampak kasar dan gundul. Di atasnya terlukis langit yang gelap dan merah, menandakan turunnya hujan badai. Di sisi gunung ada air terjun deras yang berbuih-buih, sama sekali tidak menampakkan ketenangan dan kedamaian. Namun kaisar melihat sesuatu yang menarik. Di tengah-tengah riuh rendahnya air terjun, tumbuh semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Di dalam semak-semak itu, seekor induk pipit meletakkan sarangnya dan mengerami telurnya dengan damai. Benar-benar damai. Lukisan manakah yang memenangkan lomba? Kaisar Jepang memilih lukisan nomor 2. Mengapa? Karena kedamaian tidak berarti harus berada di tempat yang tanpa keributan, tanpa kesulitan, atau tanpa pekerjaan yang keras dan sibuk. Tetapi kedamaian adalah hati yang tenang dan damai meski berada di tengah-tengah keributan dan kekacauan yang luar biasa. Kedamaian hati adalah kedamaian sejati. Demikianlah jawab sang kaisar. Dan kedamaian itu telah menjadi milik, yaitu orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus. Semoga kami mampu bangkit untuk menjalani hidup baru berkat cinta kasih Roh Kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.